Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan regular language properties. Saya mengambil materi dari beberapa sumber, termasuk juga di situ materi yang referensi itu saya pakai juga, tapi tidak keseluruhan. Kita mulai dari definisinya. Di kasus yang definisi yang kita punya di sini adalah eh, yang disebut sebagai regular language itu adalah jika ada finite state automata yang bisa mengenali language tersebut. Nah, nanti alatnya itu berbeda. Jadi kalau di kasus regular language itu alatnya adalah finite state automata. Nanti ada lagi yang lain namanya pushdown automata. Kemudian ada yang context free itu ya, salah satunya itu ada menggunakan pushdown automata. Sedangkan kalau di kasusnya di yang paling atas nanti tipe yang lain itu ada yang menggunakan Turing mesin. Nah, di kasus itu berbeda-beda dari artinya setiap language itu eh, untuk mengenalinya itu alatnya beda-beda. Nah, kita akan menggunakan kontradiktif sekarang. Lalu apa yang dimaksud dengan not regular? Kalau regular itu adalah dikenali, maka not regular itu ya gampang, berarti tidak dikenali oleh sembarang finite state mesin. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang adalah cara mengidentifikasi bahwa dia itu regular atau non regular itu adalah terutama regular ya, karena membuktikan regular itu tidak mudah. Tapi kalau membuktikan non regular itu cenderung mudah. Itu adalah kalau finite state automata itu yang kita tahu kan ada state-state yang bentuknya lingkaran seperti ini. Lingkaran, panah, kemudian di sini ada start, di sini ada state, kemudian ada misalkan ini state satu, state 2, berikutnya ada state lagi, misalkan seperti ini. Nah, di kasus ini memorizingnya itu ya hanya ini, di kasusnya ini yang disebut sebagai memorizing. Sehingga kalau misalkan kemudian di dalam kasusnya finite state automata itu memorinya hanya di dalam satu state ini saja, sehingga sangat terbatas gitu. Nah, dalam kasus ini di finite state automata itu tidak bisa melakukan penyimpanan ataupun menghitung string. Makanya di kasusnya finite state mesin itu karena dia tidak bisa menghitung atau menyimpan string, maka kemudian tidak bisa memorize. Jadi kalau remember bentuknya perulangan dan seterusnya itu ada kecenderungan bahwa itu adalah not regular. Jadi not regular itu kecenderungannya adalah yang dia butuh memori. Kemudian yang kedua di situ dia atau kemudian di situ ada menghitung. Menghitung. Ini contohnya. Ini hanya sekedar contoh membuktikan dari sisi pumping lemanya. Nanti ada alat yang dinamakan sebagai pumping lema akan terkait dengan itu. Tapi ini bagaimana cara mengenai secara sederhana saja. Jadi sebagai contoh di sini kita punya yang namanya satu bahasa gitu ya. A, A, B, B, A, B, B, A. Gitu ya. Terus kemudian kita ditanya apakah ini reguler atau tidak gitu. Maka kemudian kita misalkan kita begini, di situ kan kita bisa pecah dari yang di bagian ini sampai A di sini. Kemudian yang di kedua adalah di bagian box yang ini. Itu ternyata bagian yang kedua ini misalkan ini bagian yang kedua, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu mengulangi dari bagian yang pertama. Karena dia mengulangi, sifatnya repeat, maka kita dapat pola nih bahwa lengok bahasa tersebut yang di atas itu string itu box itu ternyata mengulang dari box yang pertama. Maka kemudian ini butuh memorize the first pattern gitu ya. Maka kemudian karena ini butuh memori, maka ini butuh memori di situ mengingat, butuh mengulangi. Jadi karena repeat itu kan berarti mesinnya harus mememorikan, menghafal pattern yang pertama untuk mengulangi pattern yang kedua. Maka itu dikatakan sebagai not regular. Kemudian kita juga punya misalkan sebagai example non regular itu adalah misalkan contoh kedua itu adalah kita punya language show atau bahasanya itu adalah x pangkat n y pangkat n. Nah, itu regular apa enggak? Kemudian kita misalkan di situ n sama dengan 3 misalnya. Maka kita sekarang punya x
XX, kemudian YYY. Maka kalau Anda perhatikan bahwa misalkan di situ N-nya misalkan kita punya 4, N-nya sama dengan 4, maka kita punyanya adalah X, 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 Y, 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 Y. Anda perhatikan bahwa dia harus menghitung jumlahnya ini dulu untuk bisa mengenerate yang kedua. Jadi count-nya harus sama. Jadi dia harus melihat yang pertama dulu. Jumlahnya berapa tuh X-nya. Nah, kalau dia menghitung ini, padahal dia kasusnya harus menghitung string yang di depannya, maka kemudian dia tidak bisa dikatakan itu sebagai regular language. Itu dikatakan sebagai XNYN, itu adalah non regular language. Nanti kita akan buktikan juga itu di Pumping Theory. Itu terkait dengan apa namanya, pengenalan sederhana regular dan non regular. Jadi kalau untuk regular dan regular ini kebetulan di uh, ada sebuah lema gitu ya, atau istilahnya yang di bawahnya teorema gitu ya, yang di presentasi referensi itu dibuktikan juga bahwa lema ini dipakai untuk membuktikan uh, sebuah language itu non regular atau tidak. Tetapi ingat bahwa di kasus pumping lema ini, karena dia isinya adalah definisi dari regular language, maka dia tidak bisa dipakai untuk membuktikan, tidak dipakai untuk membuktikan. Ini mestinya harus ditebal, tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa sebuah language itu regular atau tidak. Karena nanti akan saya sampaikan kenapa kok tidak bisa. Jadi pempeng lema itu seperti ini buktinya. Jika ada sebuah A itu regular language, maka A itu punya length. Pumping length itu semacam panjang yang dipakai sebagai ketentuan tertentu. Nanti kita akan kasih di contoh. Misalkan dia punya string S gitu ya. String S itu panjangnya adalah lebih besar daripada pumping length P-nya. Maka S itu seharusnya bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu S sama dengan X Z. Nanti harus dibagi 3 bagian. Jadi X itu dari S, Y itu bagian dari S, Z itu bagian dari S. Cara bacanya gitu. Nah, sedemikian hingga ketiga kondisi ini harus dipenuhi. Bahwa tadinya kan S itu X, Y, Z. Maka kemudian X, Y, I, Z itu, Z-nya ya, yang penting di kasus ini Y-nya, itu juga anggota dari tiap I lebih besar. Itu sifat yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua harus dipenuhi juga bahwa panjang dari Y nanti lebih. Kemudian yang ketiga itu panjang dari X itu kurang dari gabungannya. Ya. Di panjangnya adalah penjumlahan, itu dengan P. Harus kurang dari sama dengan P. Nah, kita sekarang pakai. Lalu menggunakan pumping lemma untuk kalau pumping lemma sendiri, bukti dari pumping lemma sendiri ada di referensi ya, di presentasi referensi itu saya tidak terlalu berkutat di situ karena nanti itu matematis sekali. Tetapi bagaimana cara penggunaannya itu di informatika. Jadi kalau di informatika saya bahasnya bagaimana untuk menggunakan pumping lemmanya. Pumping lemma itu dipakai seperti tadi sudah disampaikan untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa A itu reguler atau tidak. Tidak reguler ya maksudnya. Nah, kemudian cara pembuktiannya menggunakan contradiction step. Waktu di matematika diskrit 1 atau matematika diskrit 2 pernah diajari ya bagaimana caranya kita menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi kontradiksi itu karena kita akan membuktikan bahwa itu not regular, maka kemudian kita menggunakan asumsi bahwa A itu regular dulu. Nanti kemudian di akhir kita lihat bahwa di situ ada kontradiksi, S itu ternyata ditemukannya not regular. Itu kan ada kontradiksi ya. Jadi karena kalau ada regular maka kemudian mestinya itu ada panggilan P. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah string longer than P. Semua string yang panjangnya itu lebih besar daripada P itu dapat dipump
sedemikian hingga panjangnya S itu lebih besar dari P. Kemudian di situ kita akan mencari semua string, kemudian S itu di divide ke XYZ, dan kemudian kita akan membuktikan syarat yang pertama, syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga. Kita mulai dari contoh aja. Ini contoh yang pertama. Contoh pertama kita akan diminta untuk membuktikan bahwa A itu yaitu A pangkat N, B pangkat N, di mana N itu lebih besar sama, enggak pakai sama dengan ya, N lebih besar 0, itu tidak reguler. Maka caranya membuktikan adalah diasumsikan dulu bahwa A itu reguler. Maka nanti kita akan bukan pumping pumping uh, pumping length P sedemikian hingga S itu sama dengan A pangkat P, B pangkat P. Ini string ya, berarti ini karena kita sudah temukan P-nya, kita punya pumping length itu, maka kita dapat string, sebuah string di mana pangkat P, B pangkat P. Misalkan seperti itu. Kemudian kita karena kita menggunakan kontradiksi, kita cukup mengatakan bahwa ada satu contoh yang dia tidak memenuhi reguler untuk membantah bahwa dia reguler. Maka kita kemudian misalkan P itu sama dengan 7. Nah, kalau nanti terbukti P itu untuk semua berarti mestinya dia reguler. Tapi di konteks kontradiksi tidak begitu kan. Kita akan mengambil contoh di situ P sama dengan 7. Kita akan punya A7 kemudian B7. Nah, di sini kita kemudian akan membagi S itu ke dalam XYZ. Jadi A7 B7 itu sebenarnya bisa ditulis ulang di situ A sebanyak kali, kemudian B sebanyak 7 kali. Ini kayak pembunuhan ini ya, doa minta selamat dari neraka 7 kali. Jadi di kasus itu adalah A diulang 7 kali, kemudian B diulang 7 kali. Maka kemudian di situ kita bagi tuh S yang kita punya itu ke dalam XYZ part. Kita nanti akan punya 3 kasus. Jadi kasus yang pertama ya sekarang. Kita mulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu kalau Y-nya, kan tadi S dibagi, S tadi harus dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu X, kemudian Y, kemudian Z. Gini kan? Nah, kita akan mulai dari Y-nya, karena Y-nya ini bagian yang terpenting. Tadi kan ada sifat yang pertama ini kan. Mudah-mudahan kelihatan di tempat teman-teman sekalian. Bukti yang pertama itu makanya di kasus karena kondisi pertama itu maka kemudian Y itu menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua juga ini. Nah, sekarang kita akan buat menjadi 3 bagian tersebut. Jadi X, Y, Z. Bagaimana caranya? Maka kita akan bikin seperti ini. Ada 7 kan ya? Coba kita cek. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Kemudian ini juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Setelah itu kemudian kita pilih misalkan ini karena bagian dari A, part A-nya itu, jadi dia ada di bagian di situ. Jadi di itu kita pilih Y-nya ini. Y-nya berarti kita pilih A sampai A. Karena kita sudah pilih Y-nya ada di situ, maka itu adalah bagian sebelumnya. X-nya itu bagian sebelumnya, sedangkan Z itu adalah setelahnya. Nah, case ini kita cek. Case ini kita cek dulu. Y-nya untuk yang sifat yang kedua yang paling gampang ya. Panjang Y-nya berapa nih? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti panjang Y-nya itu ternyata sama dengan 5, itu lebih besar 0. Ini berarti sifat 2, atau sorry, kondisi kedua terpenuhi. Oke, ini satisfy ya, terpenuhi. Gitu. Kemudian yang kedua, di kasusnya itu bagaimana? Di sini ada X sama Y-nya itu panjang harus kurang dari P. Nah, X, Y itu ternyata panjangnya adalah 2 ditambah dengan 5. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. 2 tambah 5, betul ya. 2 tambah 5 sama dengan 7, berarti di situ adalah sama dengan P-nya sendiri.
Oke, tidak ada masalah karena sifatnya P kurang dari sama dengan penuhi. Oke, ini case pertama ternyata sifat dua dan penuhi kondisinya. Lalu bagaimana selanjutnya? Maka kemudian setelah sifat 2 dan 3 itu bagaimana sifat satu? Maka kemudian kita buat sampel, buat contoh gitu ya. I-nya itu 2. Jadi kita misalkan kita ulang sekarang. Jadinya kita punya A pangkat 7 sama A pangkat 7. Kita kemudian pangkatkan Y-nya, berarti kita akan jadi punya seperti ini. X-nya tadi 2 kan ya. Y-nya kita ulang 2 kali karena itu pangkat 2. Berarti kalau pangkat 2 di kasus itu concatenate ya. Di kasusnya language, maka kita sekarang punya yang seperti ini. Kemudian yang ini yang Z-nya. Nah, padahal dalam kondisi ini, kita sekarang punya XY pangkat 2Z itu adalah A pangkat 12, B7. Padahal di dalam A tadi, di dalam A itu kan A pangkat N, B pangkat N. Di sini sama. Ternyata di sini ada yang bukan merupakan anggota A berarti kan. Nah, karena ternyata di situ kondisi yang pertama itu tidak terpenuhi, maka kemudian kita bisa mengatakan, bisa membuat kesimpulan di situ eh, bahwa di kasusnya itu untuk case pertama ya, untuk case pertama kita bisa mengatakan di situ karena kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka terjadi kontradiksi. Ternyata di situ tidak bisa dipamping, tidak bisa dimampatkan gitu ya. Jadi posisinya sehingga kemudian di kasusnya itu eh, A itu sendiri bukan atau not regular language. Nah, sekarang case 2 itu bagaimana kalau Y-nya itu ada di B7. Jadi di bagian part yang kedua. Jadi misalkan begini, Y-nya itu kita geser ke sini. Part ya. Nah, kemudian berarti sebelah kirinya adalah X, kemudian sebelah kanannya Y. Kalau kita perhatikan, sudah tidak memenuhi dari sifat yang ketiga. Kondisi yang ketiga sudah selesai. Jadi ada salah satu kondisi. Kenapa? Karena jumlahnya X, Y itu kalau kita adalah sama dengan di sini 7 ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 11. Dan ini lebih besar dari 7 yang merupakan nilai P. Ini nilai P ya. 7 itu kan nilai P. Sehingga karena dia lebih besar daripada 7 konteks itu, maka kondisi 3 itu tidak terpenuhi. Nanti juga bisa dibuktikan bahwa kondisi 1 juga tidak terpenuhi. Terus bagaimana kalau di boot part di bagian kedua-duanya gitu? Maka nanti Anda bisa membuat seperti ini. Di sini ada tiga A yang kita pakai, kemudian B2B yang kita pakai. Jadi ada X, Y, dan kemudian ada Z di situ. Oh, mohon maaf ini Z yang tergeser. Nah, kalau kita cek juga sama. Ini juga di situ unsatisfied. Kenapa? Karena 3 itu unsatisfied dulu. Di bagian ini, 3 ini sudah unsatisfied. Ini ada, kalau kita cek adalah XY-nya adalah sama 4 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan 9. Yang ini nilainya lebih besar daripada 7 yang merupakan nilai. Nah, karena seperti itu berarti 3 itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nah, Anda juga bisa buktikan bahwa ternyata 1 juga tidak terpenuhi. Misalkan coba kita cek ya. Ini biarin aja di sini. Oke. Sekarang kita buktikan nih. Kita ulang nih di sini. Berarti kalau kita punya X, misalkan X, Y kuadrat Z itu adalah, berarti ini adalah A pangkat 4. Di sini adalah, karena ini 2 kali ya. 2 kali di situ A pangkat 3, B pangkat 2. Terus kemudian A pangkat 3 lagi, B pangkat 2.
Yang di sini B pangkat 1, 2, 3, 4, 5. B pangkat 5. Atau di situ adalah A pangkat 7, B pangkat 2, A pangkat 3, B pangkat 7. Ternyata ini bukan anggota dari A. Jadi ini bukan anggota dari A. Sehingga kita tidak kan ini kalau yang ini bisa diurutkan kan ya. Tapi kalau ini kan nggak bisa dibalik kan ya. Jadi dia tetap aja di situ. A pangkat 2 B. Kalau ini karena ini B sama B bisa disatukan B pangkat 7 gitu. Gitu. Tapi kalau untuk yang ini nggak bisa dibalik. Jadi karena ini language bukan set gitu ya. Tapi untuk dari string nggak bisa dibalik. Nah ini contoh case ketiga. Karena dari case case 1, case 2, case 3 bagaimanapun kita mencari y-nya dimanapun posisinya ternyata tidak bisa kita dapati, maka kemudian di situ terjadi kontradiksi bahwa karena semua all condition is unsatisfied, terjadi kontradiksi itu, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa A itu yang merupakan A pangkat N, B pangkat N untuk N lebih besar 0, itu adalah language yang not regular. Jadi ini kesimpulan yang kita. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, saya persilakan kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan contoh pertama. Nanti saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Baik, tidak ada pertanyaannya. Oh, oke. Okay. Contoh yang kedua adalah kalau kita misalkan diminta untuk menggunakan pumping lemma untuk membuktikan A itu adalah sama dengan di situ YY, di mana Y itu adalah kita dari 01 astrik ya. Jadi di situ bisa perulangan. Sebagai contoh sebenarnya kalau misalkan karena Y anggota 01, anggota 0,1, jadi dia bisa merupakan concatenate dari anggota-anggotanya. Maka kita sebenarnya bisa aja ngambil misalkan Y-nya itu 01. Kemudian YY adalah 0101. Kita concatenate saja kan. Karena bagian yang kedua yang ini yang bagian ini ya. Bagian yang kedua itu dia kan mengingat ini untuk tahu bahwa bagian itu uh, sama kan. Dia harus mengingat 01 kan untuk mengenerate berikutnya. Maka di situ sebenarnya kita bisa mengatakan itu not regular kan memorizing gitu. Karena ada memorizing berarti dia not regular. Itu sebenarnya bisa cukup untuk kita katakan untuk intuisinya. Kita dapat intuisi nih bahwa ini not regular. Nah, kemudian kita tinggal buktikan menggunakan teori atau lemma dari pumping thermal. Cara kita membuktikannya adalah kita asumsikan bahwa A itu regular dulu. Maka kalau di A regular, maka dia punya pumping P. Misalkan kita contohkan saja di situ Y-nya itu adalah Y-nya adalah 0 pangkat P. Jadi Y-nya sebenarnya awalnya adalah Y-nya untuk karena ini sifatnya YY kan adalah 0P1. Karena YY berarti S itu YY. Di situ string ya, ada string berarti 01P1, 01P1. Ini kenapa kok yang di pangkat 01 itu hanya 0, yang pangkat P itu hanya nolnya? Karena supaya membedakan bahwa satu itu bisa saja Anda menggunakan 0, 1 pangkat P, bisa saja seperti itu. Supaya membedakan bahwa 0 sama satunya itu pangkatnya berbeda loh gitu. Gitu. Itu hanya untuk mengatakan seperti itu. Nah, di kasus yang di ini kemudian kita akan mengambil. Jadi kan kita sudah menggunakan beberapa kasus. Ternyata di kasus yang panjang tuh, yang kasus 2 dan 3 itu cenderung bahwa kondisi 3 itu tidak terpenuhi, bahwa X di concatenate dengan Y itu panjangnya ternyata kurang dari pumping lemma. Maka kemudian kita gunakan aja P-nya 6. Ini gampang. Nah, seperti ini misalkan. Berarti di sini jumlahnya 0 ada 6, kemudian yang 0 itu 6. Jadi 0 pangkat 6, karena P-nya 6 ya, berarti kan 0 pangkat 6, 1, 0 pangkat 6, 1.
maka bentuknya perpanjangan kasusnya bitnya seperti yang di sebelah kiri itu digambarkan yang di bagian ininya. Oke, di sini. Kemudian kita ambil y-nya supaya supaya panjang dari 6 ke 6, maka kita jadi sini. Anda juga bisa mengambil ini ya sampai sini boleh aja. Y-nya itu panjangnya kurang dari 6. Nah, ternyata ambil 4, kemudian X-nya kita ambil di sini. Kemudian Z-nya berarti yang sebelah kanan kan. Y-nya kita cek. Y-nya ternyata Y-nya panjangnya adalah sama dengan 4. Oh, oke. Berarti dia lebih besar 0. Ini 2, ya kan? Terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan XY? XY ternyata di situ 2 ditambah dengan 4. Berarti kurang dari sama dengan 6 kan? Yang merupakan pumping length. Oke, 3 itu terpenuhi. Terpenuhi. Terus kemudian bagaimana bentuk yang pertama? Maka kita misalkan ini kan X ya, di bagian yang sebelah kiri X. Nah, kita kemudian dapat kondisi bahwa ternyata 2, 3 itu terpenuhi, tetapi satu tidak terpenuhi. Jadi tadi kita punya ini Y. Kita ulang 2 kali kan, X Y kuadrat. Nah, terus kemudian kita cek. Ini X-nya, ini Y-nya. Ternyata kita dapatnya adalah 0 pangkat 10. Betul ya? 10 ya? Betul. 1, 0 pangkat 6, 1. Yang tidak seperti pattern yang ada di, karena ini kan W. Ini W. Tapi berbeda. Nggak boleh kan kayak seperti itu. Berarti itu bukan anggota A. Karena di situ tidak di posisinya itu ternyata antara Y. Itu berarti karena dari ada satu kondisi yang tidak terkatakan bahwa A itu adalah not regular. Yang kaitannya dengan apa namanya pumping. Nah, kita tadi sudah bicara terkait dengan language not regular. Mengatakan bisa membuktikan bahwa sebuah language itu regular, not regular atau tidak, not regular ya. Untuk membuktikan regular itu susah cenderungnya. Kalau ada finish state automata yang bisa dipakai, maka kemudian dia dikatakan sebagai regular language. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk di kasusnya regular grammar. Di regular grammar di regular grammar itu kita punya Noam Chomsky itu punya matematika modal dari grammar itu, yang kemudian bisa secara efektif menulis language itu dalam bentuk komputasi gitu ya. Ada empat tipe grammar itu. Unstructured grammar itu maka dia menggunakan language accepted-nya itu yang di accept maksudnya. Jadi oleh grammar tersebut derivasinya nanti bentuknya adalah recursively enumerable language. Mesin yang dipakai untuk ngetes nanti atau yang yang acceptable itu nanti adalah Turing mesin. Jadi nanti kalau Anda menggunakan language yang namanya recursive language, maka itu dikatakan di situ sebagai automatonnya atau alat deteksi ujinya itu adalah Turing mesin. Sedangkan untuk konteks sensitif grammar itu nanti language yang diterimanya adalah konteks sensitif language. Automatonnya disebut sebagai LBA atau linear bounded automaton. Kemudian ada context free grammar. Di situ context free language berarti CFL. Nah, CFL sama CFG ini adalah di materi berikutnya. Jadi setelah Anda nanti belajar terkait dengan kan kita sudah ada yang di tipe 3 itu ya. Kita sudah di tipe 3 ya. Jadi context free grammar itu baru
nanti kenapa kok CFL itu muncul itu nanti kita akan memperkenalkan yang namanya detektornya itu adalah alat pendeteksinya itu adalah push down automata atau PDA. Makanya ini saya tidak menyampaikannya sebelum meet karena nanti supaya kita konsentrasinya di push down automata itu setelah meet. Nah, sedangkan di kasus yang kita pelajari di sebelum meet itu ada namanya regular grammar, kemudian regular language. Ini tadi yang baru saja kita, dan ini nanti yang kita akan sampaikan. Kemudian di regular language tadi yang barusan kita review. Kemudian ada finite state automaton yang kita gunakan untuk identifikasinya atau FSA. Jadi ada DFA, ada definite deterministic, ada non NNA, sama barangkali bisa juga menggunakan regular expression. Tetapi mungkin alat yang dimaksud di sini adalah DFA dan NFA. Itu yang mengidentifikasi bahwa itu regular language atau atau bukan. Nah, grammar yang diterima nanti disebut sebagai regular grammar. Nah, hari ini kita akan mengenalkan secara umum grammar ya. Nanti mungkin bisa jadi bukan regular grammar, tetapi kita kenalkan di situ bagaimana cara mengidentifikasi atau membentuk language dari grammar yang sudah ada. Jadi kita punya grammar nih, aturan. Grammar itu kan aturan aturan main dari sebuah language. Nah, language itu kan punya abjad yang diterima di sana. Nah, bagaimana cara definisi dari grammar itu sendiri? Jadi paling gampang grammar itu adalah VTSP. VTSP itu berarti nanti kita bicara akan terkait dengan non-terminal. Itu simbol variabel ya. Jadi kalau V itu nanti dikatakan variabel karena dia nanti bukan merupakan string. Jadi kalau biasanya disimpan dengan huruf besar. Sedangkan T itu nanti disebut sebagai terminal simbol. Ini nanti akan membentuk string. Jadi akan membentuk string. Akan menjadi pembentuk string. Sedangkan untuk S-nya itu merupakan bagian non-terminal simbol. Tetapi dia nanti di bagian start simbolnya. Untuk khusus S itu dicadangkan. Jadi Anda tidak bisa, kalau bisa tidak menggunakan simbol S lagi untuk non-terminal simbol yang lain. Sedangkan untuk P production rule-nya simbol terminal simbol. Jadi production rule itu ada hubungan antara calon stringnya. Cara gampangnya untuk membaca yang ada ini itu ada A itu dari bisa saja dari terminal non terminal dari terminal. Jadi di situ adalah bagaimana hubungan antara variabel yang ada yaitu non terminal simbol dengan terminal simbolnya. Terkadang betanya itu campuran. Terkadang betanya itu campuran. Ini contoh kita punya grammar ya. Kita punya grammar G. Ini contoh kita punya grammar G misalkan seperti ini. Maka yang ditulis huruf besar di sini ini yang kita kemudian simpulkan sebagai V, ini adalah V atau non terminal. Kemudian yang kedua ini adalah terminal. Kemudian ini adalah start. Inilah yang disebut sebagai P. Jadi itu P itu adalah kalau dari start itu kemana? Ke AB, kemudian A itu ke A, terus B itu ke B. Nah, kita akan bikin contoh ini bagaimana pembentukan stringnya. Gitu. Tadi kita kan bicara terkait dengan gramarnya, aturannya. Sehingga di situ ada terminal simbolnya adalah V, T, S, P. Gitu. Bagaimana membentuk stringnya? Gitu. Maka kemudian kita akan jalankan ini dari start dulu kan. Dari production rule ini kita jalankan. Jadi yang di bagian penting ini, bagian yang penting kita lakukan. Ini adalah langkah pertama kita lakukan. Kemudian berdasarkan yang kedua, ini kan ada rule yang kedua, bahwa non terminal A atau variabel A besar itu ternyata dipetakan ke di
petakan ke A. Maka kita ganti nih, ini K2. Nah, di situ yang kita ganti A kecilnya. Kemudian ini ada 3, bahwa B itu ternyata bisa di sini kan punya. Nah, simbolnya sudah akan semua, KA katakan, jadi string diperoleh di gambar. Jadi adalah seperti yang string yang dideteksi dari G itu adalah cara menderivari string itu seperti cara. Nah, kalau kita definisi dalam sebuah language, kan Anda bisa membuat kata-kata, gitu kan? Berarti Anda sudah membuat kata-kata, bisa buat kata-kata. Maka kalau kita punya banyak kata-kata, kita kumpulkan kan berarti menjadi bahasa. Jadi misalkan contohnya, biasanya kalau orang baru bisa belajar bahasa Jawa itu kan uh, yang dikenal pertama kali matur nuwun, terus nyun pangapunten gitu kan. Nyun pangapunten itu dua kali, dua string. Nah, uh, matur nuwun itu matur sama nuwun, tapi itu jadi dalam artian satu frasa. Jadi bisa saja satu string. Sehingga kalau dalam kasus itu kita bisa mengatakan bahwa uh, sebenarnya kita punya yang namanya banyak banyak string kita kumpulkan, maka kemudian kita bisa menyusun yang namanya language berdasarkan grammar tersebut. Nah, tapi kenapa regular dua? Ada dua bentuk. Yang pertama, right linear grammar. Berarti kan yang di sebelah itu adalah terminalnya. Jika right linear itu terminalnya ada di kanan. Definisinya. Sedangkan linear kalau ada di ini. A itu non terminal itu dituju non terminal. Jadi ada perkalian. Tapi di sebelah kiri. B non terminalnya B itu ada di sebelah kiri. Terkadang ini juga disimpulkan begini. Ini juga disimpulkan seperti di bawah. Misalkan A maka XB terus kemudian garis lurus X. Bisa juga disimpulkan seperti ini. Ini disebut sebagai right linear. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu berarti disimpulkan seperti ini. X. Artinya apa? Artinya itu A itu boleh ke sini, boleh juga ke sini. Boleh diartikan dia ke BX, boleh diartikan dia ke X. Sama juga A ini boleh diartikan ke XB, boleh juga nanti diterjemahkan ke X. Nanti kita akan kenal pada saat kita menderivasikan di material yang selanjutnya, yaitu bagaimana menderivasikan sebuah language kita punya. Saya punya contoh. Untuk pertama ini right atau left. Bagian ini right, right linear, left linear. Ada yang bisa jawab. Ini kan sudah beda nih, ini beda nih. Nah, itu berarti kita ceknya adalah di kasusnya di bagian non terminalnya atau yang huruf kapitalnya. Kalau huruf kapitalnya itu terletak di sebelah kanan, ini karena huruf kapitalnya kan terletak di sebelah kanan nih, sedangkan yang ini di sebelah kiri. Maka kemudian ini kita hanya mengatakan inilah left linear, uh, apa namanya, left linear grammar. Sedangkan yang di sini itu adalah right linear grammar.
Itu ada sudah di jawabannya ada di bawahnya. Nah, sekarang eh, bagaimana cara kita menderivasikan sebuah language eh, dari sebuah grammar gitu. Misalkan kita ini bahwa himpunan dari semua string itu dapat diderivasikan dari grammar G. Maka semua string yang bisa diderivasikan dari G itu adalah namanya language. Kita simbolkan nanti kemudian L dalam kurung G. Jadi sebuah language yang diderivasikan atau yang dibangkitkan basisnya yang sudah punya. Kita punya example satu. Kita punya ini terminalnya nonton atau kita katakan sebagai V. Kemudian ini adalah terminal. Ini adalah staff. Ini adalah produk rule-nya. Dari produk rule itu kita bisa generate, ternyata stringnya adalah ketemunya ini. Ada lain nggak yang di generate? Coba ya, coba kita satu-satu. Misalkan kita akan ambil S ke A, B. Kemudian dia S ke A besar, B kecil. Karena di kasus ini. Ternyata ini juga sama. Ini adalah hasilnya B. Oh, kalau kayak gitu, hasil yang di sini sama hasil yang di sini sama aja. Maka di situ sebenarnya kita hanya mendapati string untuk grammar I adalah hanya satu-satunya, yaitu A, B saja. Maka kemudian language ini terdiri dari satu string saja, yaitu A, B. Maka kita bisa katakan bahwa language yang di-generate atau diderivasikan dari grammar G itu adalah himpunan AB. Bukan A, B ya, tapi AB. Itu adalah contoh yang pertama. Sekarang kita kasih contoh yang kedua. Kita diminta untuk menderivasikan beberapa string nih dari G2. Bagaimana caranya? Maka kemudian kita misalkan dari reduction rule itu, kita mulai dari S dulu. Mohon maaf, ini saya salah nih kayaknya menulisnya. Ini harusnya A, B gini ya. Karena B-nya kan nggak ada. Di sini kan B-nya nggak ada ya. B untuk V-nya itu kan nggak ada. B-nya kan hanya S sama A. Jadi di situ hanya A, A besar, B. Jadi yang di bagian ini saya coret ya. Nanti saya perbaiki uh, saya perbaiki di presentasi. Bagaimana cara membuat stringnya? Yang pertama adalah misalkan sebagai contoh begini. Ini string yang pertama. String yang pertama berarti kita punya S adalah A, B. Ini itu ini saya juga keliru di sini. Ini harusnya adalah A ya. Gini. Jadi yang di sini itu karena A sudah di sini. Jadi tidak boleh ada itu. Oh, ini kan A nih. Maka kemudian kita bisa menggunakan derivasi. Di sini di situ ada AB. Maka kita tulis saja. Berarti AA kemudian yang berikutnya adalah AB.
Tapi ini tadi kan dari ini ya, dari dua ini. Kita tulis lagi yang ini. Oke. Ini basisnya adalah ini misalkan ini dua, ini by two, ini satu, dua, ini tiga. Berikutnya, misalkan Anda mau eh, berhenti di situ, misalkan ini adalah string berikutnya adalah A. Kita ingat di sini adalah ternyata adalah ini. Jadi karena epsilon itu adalah yang paling kosong, kita tinggal tulis B ini by 3. Oh, berarti string yang kita bisa grammar tersebut adalah ini. Ini string satu. Apakah dapat yang punya? Bisa saja. Coba kita cek. S adalah A, kemudian A, B. Kemudian kita dapat nih. Ini sendiri adalah dari 3. Itu kita punya A, B. Ini by 3. Ini kan sudah saya nih. Dalam satu string sendiri. Jadi ini string 1. String 3 misalkan Anda mau lagi nih. String 3. Kita punya A, B. Ini kita terjemahkan dulu. A sama A. Berarti di situ adalah AA, kemudian A, B, sudah, kemudian B lagi. Ini kita bisa terjemahkan lagi. Berarti di situ ada A, kemudian A-nya satu kali ya. Ini kemudian tiga kali, sorry, dua kali, kemudian A, B, B, B. Ini adalah epsilon by 3. Maka kita dapatnya adalah A, kemudian di situ B, B, B. Kan sudah beda. Ini S3, dan untuk string satunya adalah AABB, string duanya adalah AB, string tiganya adalah AAABBB. Anda juga nanti dapat yang lain lagi. Dengan cara mendefinisikan base-nya adalah yang ada di sini. Mungkin saya keliru di untuk produk rule-nya ya. Tapi sudah saya berbagi di videonya ini. Nanti barangkali kita bisa sampaikan pada saat di ini. Itu yang kita dapati di kasusnya untuk string. Kita sudah dapat 3, ya sudah cukup. Saya pikir kita bisa sampaikan bahwa oh, string yang kita dapat itu AB, kemudian AABB, kemudian AAABBB, atau di situ bisa kita tulis A2B2, kemudian A1B1, A3B3, gitu, dan seterusnya. Kita barangkali dapat yang lain juga. Gitu. Sisi ininya, sisi grammar yang kita punya ini. Kemudian contoh yang ketiga, sekarang punya namanya G3, gramarnya G3. Dia punya variabelnya atau non-terminal adalah SAB, start, AB, kemudian di situ ada AB lagi, itu sebagai terminal simbolnya atau T, kemudian S, ini adalah, sekarang kita akan munculkan stringnya, base-nya munculkan stringnya ya. Kita akan coba cari cara untuk munculkan stringnya. Perhatikan di bagian ini. Ini adalah right linear. Ini juga sama right linear. Berarti Anda boleh memilih salah satu. Misalkan ini kita punya, berarti di kasus itu, yang di sini kita akan simpulkan dua, ini kita simpulkan sebagai 3. Misalkan ini untuk S1-nya. Oh, berarti kalau kayak gitu, kita sekarang punya SAB. Kita menggunakan 2, tapi yang sebelah kanannya. Maka kemudian kita punya A, yang ini kita gunakan, ini B besar, ini by 2. Kemudian di situ A kecil, 3.
Itu S1-nya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai yang kiri? Gitu. Ya nggak apa-apa, pakai yang kiri. Pakai S2-nya. Itu tapi pakai yang kiri. Nah, maka kita kemudian bisa juga di situ tetap sama saja S2 dari AB. Untuk string kedua ya, string kedua itu adalah AB. Tetap kemudian di situ ada, kita pakai yang ini yang kiri. Berarti kita punya AA, B besar. Nah, kemudian di situ ada A, B. Itu base-nya adalah 2 dan 3. Ini base-nya adalah itu, sini by 3. Dan 2 juga base-nya. Nah, tapi di kasusnya S3, kita juga dapat nih, kita punya A, B, posisinya. Kita dapat juga di situ, kita gunakan di sini A, tapi yang itu B, kita katakan sebagai BB. Habis itu ini by itu, ini kemudian A kita punya B, B. Nah, habis itu kita punya A, B, B. Nah, kemudian ada S4 juga. Nanti misalkan Anda punya A, B, keduanya itu diambil yang sebelah kanan, di sebelah kiri, maaf. Maka kemudian kita punya B kecil, B kecil, B besar. Oke. Kemudian Anda nanti akan punya AA, B, B. Itu beberapa language-nya, beberapa string-nya. Lalu bagaimana language-nya? Ya, language-nya kita terjemahkan. Language-nya itu berarti di situ yang kita punya adalah A, B, kemudian di sini adalah A kuadrat B, kemudian di sini ada AB kuadrat, kemudian A kuadrat, B kuadrat. Kemudian ada lagi, barangkali nanti akan bertambah lagi di sini. Bisa saja nanti A pangkat 3, pangkat 2 gitu, misalkan seperti itu. Dan seterusnya. Maka ini boleh menggunakan titik-titik seperti itu. Atau kalau mau disederhanakan, misalkan L-nya itu yang dibentuk sebenarnya L-nya apa sih? Gitu. L-nya itu adalah A pangkat M, B pangkat N, di mana M lebih besar 0, N juga lebih besar 0. Itu kira-kira language yang dipakai. Jadi ada simbol ini, boleh menggunakan simbol. Tentu yang bawah mempunyai nilai lebih baik dibanding yang atas. Demikian yang kita sampaikan terkait dengan regular language, properties, dan sebagainya. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Karena untuk minimization sudah yang kemarin, berarti kita tidak perlu lagi ulangi. Sekali lagi untuk bukti dan sebagainya saya tidak singgung. Nanti Anda bisa cek ya di material reference itu. Saya persilakan lihat di situ. Terus kemudian untuk teman-teman C, nanti presensinya bagaimana? Nanti presensinya adalah kalau teman-teman sudah melihat videonya di situ kan complete. Kemudian ada tugas yang dikerjakan. Nah, di situ berarti Anda sudah mengumpulkan, nanti berarti Anda sudah presensi. Tapi sekali lagi, jika memang teman-teman kelas C itu butuh untuk kelas pengganti secara daring, nanti saya persilahkan untuk kontak saya. Itu kira-kira perkuliahan kita hari ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan ini, saya persilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Jangan lupa nanti presensi di open courseware ya. Presensi sudah saya buka untuk kelas C maupun kelas D. Cuma bedanya untuk kelas D sudah 7 kali pertemuan, sedangkan untuk kelas C baru 6 kali pertemuan. Nanti pertemuan yang ketujuh nanti berarti isinya adalah terkait dengan
Mihilnerode algorithm. Kira-kira itu. Terima kasih atas waktunya. Untuk UTS-nya nanti materinya sampai sini, sampai yang di regular language ini. Gitu kira-kira. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi pada saat ujian tengah semester. Mudah-mudahan nanti di hari tenang itu kan teman-teman ada beberapa tugas ya yang terkait dengan RPL. Kalau dari saya nanti akan disampaikan oleh dosen RPL di grup masing-masing terkait dengan ininya. Terus kemudian janji saya terkait dengan videonya mudah-mudahan bisa segera saya share. Tolong diingatkan kalau bisa di awal minggu depan itu sudah ada video yang di-share dan juga beberapa penugasan yang memang Anda harus kerjakan karena tugasnya kan kecil-kecil hanya satu soal. Nah, nanti silakan Anda kerjakan sampai dengan pas mid-nya itu selesai. Bisa setelah mid juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu cukup panjang supaya Anda tidak terlalu terbebani dengan itu. Tapi kalau sekalian belajar ya enggak apa-apa. Baik, terima kasih karena tidak ada eh, pertanyaan. Perkuliahan hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan nanti lancar UTS-nya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kelas D dan kelas C yang bersedia untuk perkuliahan online hari ini. Mohon maaf nggak bisa belum bisa ketemu langsung di kelas dan nanti di kelas kita bisa ketemu. Sekedar informasi bahwa nanti UTS Anda harus menggunakannya menggunakan komputer ya dan menggunakan kertas. Boleh pakai alat bantu handphone tetapi kerjakannya tidak di handphone. Jadi Anda mengerjakan itu di komputer yang Anda punya. Jadi di laptop maksudnya. Itu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.